program studi yang menjadi favorit di UTA 45 Jakarta ini, yaitu program studi farmasi. Apa aja sih fasilitas yang dimiliki program studi ini? Yuk kita lihat. Nah, kita ada di depan lab formulasi tablet nih. Yuk kita lihat ke dalam. Di sini, kita dapat melakukan pembuatan tablet yang dimulai dari proses pembuatan granul hingga pembuatan tablet, serta evaluasi dari granul dan evaluasi dari tablet. Yuk, cek laboratorium selanjutnya. Di laboratorium ini, kita bisa mempelajari berbagai macam bagian tanaman obat loh. Dan di sini kita juga bisa melihat gambaran struktur dari tanaman obat-obat tersebut. Lanjut yuk ke laboratorium selanjutnya, yaitu laboratorium steril. Nah, laboratorium steril terdiri dari 3 area, yaitu black area, gray area, and white area. Ini adalah black area, tempat sterilisasi alat dan bahan. Yang ini adalah gray area, tempat sterilisasi diri. Yang ini adalah white area, tempat kita melakukan pencampuran bahan dengan menggunakan alat laminar airflow. Selamat datang di Apotek Pendidikan. Di sini kita dapat melakukan simulasi konseling mengenai informasi pengobatan dan penggunaan obat-obatan. Mohon ditunggu, saya siapkan dulu. Banyak. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh. Beberapa fasilitas yang ada di program studi Farmasi UTA 45 Jakarta. Untuk info lebih lanjutnya, yuk kita dengerin penjelasan dari Prodi Farmasi UTA 45 Jakarta. Assalamualaikum, kenalkan, saya Apoteker Rabima Master Farmasi sebagai Ketua Program Studi Sarjana Farmasi UTA 45 Jakarta. Seperti kita ketahui, program studi Sarjana Farmasi merupakan program studi yang mempelajari tentang obat-obatan. Di sini kita akan belajar mengenal senyawa obat dan sintesisnya. Belajar meracik, memformulasi, dan membuat obat yang sesuai dengan standar pemerintah. Tidak hanya meracik dan memformulasi, di Prodi Farmasi kita juga harus mengetahui bagaimana penggunaan obat-obatan tersebut secara aman dan legal. Mahasiswa kami diajar oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Pembelajaran di Prodi Sarjana Farmasi UTA 45 Jakarta dilaksanakan secara daring, online, dan tatap muka atau offline.
UTA 45 Jakarta mempunyai program beasiswa untuk mahasiswa kami yang berprestasi. Untuk wadah kreativitas mahasiswa, kita mempunyai HMPS dan program UKR. Fakultas Farmasi UTA 45 Jakarta telah bekerja sama dengan universitas-universitas ternama baik di dalam maupun di luar negeri. Secara rutin, program studi sarjana farmasi mengadakan event-event tingkat nasional dan internasional seperti lomba pasien konseling event atau PCE dan seminar-seminar farmasi internasional. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kalian di UTA 45 Jakarta. Getting tomorrow, future today. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Ibu Apoteker Yelvi Anwar Farm, yang telah menyempatkan hadir pada acara webinar hari ini. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris yang sudah menyempatkan hadir pada acara webinar hari ini, dan serta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Priyanto Sadra Satian selaku moderator dan ketua pelaksana dari acara webinar hari ini. Di sini saya akan memandu acara ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Tema pada webinar hari ini yaitu tentang penata laksanaan dari hipertensi. Di sini nanti akan dijelaskan apa itu hipertensi, bagaimana nanti cara menanganinya, dan cara mengobatinya. Tapi sebelum itu saya akan membacakan dulu susunan acara dari webinar hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian yang kedua sambutan. Sambutan hari ini nanti akan dibawakan oleh Ibu Apoteker Yelvi Anwar Farm selaku dosen pembimbing kami. Kemudian yang ketiga ada pemaparan materi yang akan dibawakan oleh pemateri kita Ariwansyah Oksylvia Anissa S. Farm. Kemudian yang keempat ada sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini nanti kami akan membuka 2 sesi. Kemudian yang kelima ada dokumentasi atau sesi foto bersama. Dan yang terakhir penutup. Baik, kita akan melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Apoteker Yelvi Anwar Farm. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Priyanto yang sudah membuka acara webinar kita pada sore hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Ya, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satupun. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan acara ini sehingga bisa terselenggara. Mudah-mudahan terselenggara dengan lancar sampai selesai nantinya. Lalu tidak lupa juga Ibu ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah berpartisipasi ikut acara webinar kita pada sore hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselenggaranya acara webinar kali ini. Ibu tidak bisa memperpanjang kata pengantar. Marilah kita
ikuti secara bersama-sama acara webinar kita pada sore hari ini yang berjudul penata laksanaan pada hipertensi, ya, yang akan dipresentasikan oleh kakak angkatan mahasiswa apoteker Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Lalu nanti ada sesi tanya jawab, bisa dimanfaatkan untuk saling berbagi informasi atau sharing informasi. Lalu harapannya sharing informasi ini tidak hanya sampai di sini. Semoga tim nanti bisa membuat membuka akses untuk sharing informasi lebih lanjut dengan menggunakan media sosial yang ada, sehingga kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi terutama terkait obat ini bisa terselenggara sampai nanti. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, selamat sore, salam sehat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sambutan pada hari ini. Baik, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh pemateri kita, Arwiansyah Oksilvia Anissa Esfarm. Kepada pemateri kami persilakan. Terima kasih Saudara Prianto. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para peserta webinar yang sudah bisa menghadiri webinar kali ini. Untuk tema webinar kali ini adalah penata laksanaan hipertensi. Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan penyakit tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Dikatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darah di atas 140/90 mm/Hg. Lalu kemudian untuk klasifikasi penyakit hipertensi dibagi menjadi 4. Untuk klasifikasi tekanan darah normal, tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 mm/Hg. Kemudian untuk modifikasi gaya hidup perlu anjuran. Klasifikasi untuk yang prehipertensi, tekanan darah sistoliknya di antara rentang 120 sampai 139 mm/Hg dan tekanan darah diastoliknya di antara rentang 80 sampai 89 mm/Hg. Hal ini perlu modifikasi gaya hidup. Kemudian untuk yang klasifikasi hipertensi tahap 1, tekanan darah sistoliknya di antara 140 sampai 159 mm/Hg dan tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99 mm/Hg. Ini perlu juga untuk modifikasi gaya hidup. Lalu kemudian yang terakhir, klasifikasi hipertensi tahap 2, itu tekanan darah sistoliknya di atas 160 mm/Hg dan tekanan darah diastoliknya di atas 100 mm/Hg. Perlu juga untuk modifikasi gaya hidup. Epidemiologi hipertensi sendiri, data epidemiologisnya menunjukkan bahwa meningkatnya populasi usia lanjut, maka pasien hipertensi kemungkinan besar juga akan bertambah. Baik hipertensi sistolik maupun kombinasi hipertensi sistolik dan diastolik sering timbul di atas usia 65 tahun. Untuk penyebab hipertensi sendiri, hipertensi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau esensial adalah peningkatan tekanan darah yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti, seperti genetik atau keturunan, mengkonsumsi garam berlebih, kemudian merokok, obesitas, dan minum-minuman beralkohol. Lalu kemudian hipertensi yang sekunder adalah kondisi tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh penyakit tertentu, seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, sindrom Cushing, hipertensi dalam kehamilan, dan penyakit kardiovaskuler. Untuk patofisiologi hipertensi merupakan penyakit heterogen yang dapat disebabkan oleh penyakit yang spesifik atau hipertensi sekunder, kemudian mekanisme patofisiologi yang tidak diketahui penyebabnya atau yang disebut hipertensi primer atau esensial.
Untuk manifestasi kliniknya, gejala hipertensi primer umumnya tidak ada gejala, sedangkan yang hipertensi sekunder disertai dengan gejala penyakit. Untuk pemeriksaan lab meliputi urinalis, kadar gula darah dan hematokrit, kemudian kalium, kreatinin, dan kalsium serum, profil lemak setelah puasa 9-12 jam, termasuk HDL, LDL, dan trigliserida, serta elektrokardiogram. Untuk kerusakan organ target, otak dapat menyebabkan stroke, TIA atau stroke ringan, kemudian demensia. Kemudian kalau untuk ke mata dapat menyebabkan retinopati, kalau untuk ke jantung dapat menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri, angina atau pernah invok miokard, serta pernah revaskularisasi koroner. Kemudian ginjal dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis dan penyakit arteri perifer. Untuk gejala hipertensi sendiri, dapat berupa sakit kepala, kemudian irama jantung tidak teratur, perubahan penglihatan, kemudian telinga berdengung, kelelahan, mual, dan muntah. Faktor risiko hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Untuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau dikendalikan yaitu pola makan yang tidak sehat, konsumsi garam berlebih, konsumsi tinggi lemak jenuh dan lemak trans, kemudian asupan buah dan sayuran rendah, kemudian merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol, serta kelebihan berat badan atau obesitas. Kemudian faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau dikendalikan oleh pasien, yaitu berupa riwayat penyakit keluarga dengan hipertensi, kemudian usia di atas 65 tahun, jenis kelamin, serta penyakit yang ada bersama seperti diabetes dan penyakit ginjal. Untuk tata laksana hipertensi, terapi farmakologinya pada beberapa kasus, penderita hipertensi harus mengkonsumsi obat penurun tekanan darah untuk seumur hidup. Akan tetapi dokter dapat menurunkan dosis, menghentikan pengobatan jika tekanan darah pasien sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup. Dokter akan meresepkan obat antihipertensi pada pasien yang tekanan darahnya lebih dari 140/90 mmHg yang beresiko terserang komplikasi. Ini beberapa jenis obat yang sering digunakan untuk menangani hipertensi, seperti obat golongan diuretik, ACEI, CCB, vasodilator, beta blocker, dan ARB. Untuk obat golongan diuretik, sering disebut sebagai pil air, karena obat ini bekerja dengan cara membuang kelebihan sodium dan air di tubuh melalui urin. Saat mengkonsumsi obat ini, Anda akan sering ingin buang air kecil. Dengan berkurangnya jumlah cairan di pembuluh darah, maka tekanan darah pun akan ikut menurun. Contoh obat golongan diuretik seperti hidroklortiazid dan indapamid. Kemudian obat golongan ACEI atau yang disebut angiotensin converting enzyme inhibitor adalah golongan obat hipertensi yang bekerja dengan cara mencegah tubuh memproduksi hormon angiotensin. Hal ini bisa membuat pembuluh darah menyempit. Dengan berkurangnya jumlah hormon ini, maka pembuluh darah akan tetap terbuka dan tekanannya pun akan stabil di angka normal. Contoh obat golongan ACEI yang sering ditemukan seperti captopril dan lisinopril. Kemudian golongan obat CCB. Untuk bisa bekerja, semua otot di tubuh membutuhkan kalsium untuk keluar dan masuk sel otot. Obat golongan CCB atau calcium channel blocker membantu kalsium masuk ke sel otot jantung dan pembuluh darah. Hal tersebut kemudian akan membuat kerja jantung menjadi lebih ringan dan pembuluh darah menjadi lebih rileks. Hasilnya, tekanan darah pun akan menurun. Contoh obat golongan CCB, amlodipin, dan nifedipin. Kemudian, golongan vasodilator bekerja dengan cara membuat otot di dinding pembuluh darah menjadi lebih rileks, sehingga bisa terbuka lebih lebar dan aliran darah semakin lancar. Dengan begitu, tekanan darah bisa turun. Contoh obat golongan vasodilator seperti minoxidil dan hidralazin.
Kemudian golongan beta blocker, ini cara kerjanya mengurangi efek adrenalin pada jantung dan pembuluh darah jantung. Obat ini juga akan memperlambat detak jantung dan mengurangi tekanan kerja berlebih pada jantung serta pembuluh darahnya. Contoh obat yang masuk golongan beta blocker yang sering ditemui yaitu propanolol dan bisoprolol. Untuk golongan ARB, sama seperti obat hipertensi golongan ACEI, ARB atau yang disebut angiotensin 2 reseptor blocker bekerja dengan cara melindungi pembuluh darah dari hormon angiotensin. Untuk bisa bekerja, hormon ini perlu berikatan dengan reseptor. Obat golongan ARB akan mencegah ikatan itu terjadi sehingga tekanan darah bisa normal. Contoh golongan obat ARB seperti losartan dan valsartan. Terapi non-farmakologi untuk pasien hipertensi perlu mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, supaya bisa menurunkan tekanan darah. Gaya hidup sehat yang dijalani, contohnya diet, kemudian mengurangi konsumsi garam hingga kurang dari 1 sendok teh per hari. Kemudian memperbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga, mengkonsumsi lebih banyak sayur dan buah, kemudian mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak. Menghentikan kebiasaan merokok, dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian mengurangi minuman berkafein seperti kopi, teh, atau cola, serta melakukan terapi relaksasi untuk mengelola stres seperti yoga atau meditasi. Baik, di sini ada algoritma penata laksanaan hipertensi menurut JNC 8. Untuk panduannya, pasien hipertensi dewasa berusia di atas 18 tahun dengan riwayat hipertensi, maka perlu menerapkan modifikasi gaya hidup, menetapkan tujuan tekanan darah, dan mulai pengobatan penerapan tekanan darah berdasarkan algoritma. Di sini dapat dilihat terdapat 2 kotak yang berwarna hijau dan merah. Untuk yang kotak berwarna hijau, tidak ada diabetes atau CKD. Kemudian yang berwarna merah ada diabetes atau CKD. Untuk yang kotak hijau sendiri, usia di atas 60 tahun, maka target tekanan darahnya kurang dari 150/90 mm/Hg. Kemudian usia kurang dari 60 tahun, maka target tekanan darahnya kurang dari 150/90 mm/Hg. Kemudian terapinya dibagi menjadi 2, untuk terapi kulit putih dan kulit hitam. Untuk terapi kulit putih dapat dimulai pengobatan antihipertensi golongan tiazid, ACEI, ARB atau CCB dengan tunggal atau kombinasi. Untuk yang berkulit hitam dapat dimulai pengobatan dengan golongan obat tiazid atau CCB dengan pengobatan tunggal atau kombinasi. Kemudian yang kotak merah ini semua usia diabetes tanpa CKD. Maka target tekanan darahnya kurang dari 140/90 mm/Hg. Pengobatannya sama seperti sebelumnya, yaitu dapat digunakan obat golongan tiazid, ACEI, ARB, atau CCB dengan tunggal atau kombinasi untuk yang kulit putih, dan untuk yang kulit hitam dapat dimulai dengan obat golongan tiazid atau CCB digunakan tunggal atau kombinasi. Kemudian yang kotak merah satunya, semua usia dan ras CKD dengan atau tanpa diabetes. Untuk target tekanan darahnya kurang dari 140/90 mm/Hg, dapat digunakan terapi dengan obat golongan ACEI atau ARB dengan dosis tunggal atau kombinasi dengan kelas lain. Kemudian apabila target tidak tercapai, dapat membuat gaya hidup dan kepatuhan titrasi obat dengan dosis maksimum, atau pertimbangkan untuk menambahkan lain seperti golongan ACEI, ARB, CCB, dan tiazid. Kemudian bila tidak tercapai lagi, maka memperkuat gaya hidup dan kepatuhan. Tambahkan kelas obat yang belum dipilih, misalkan golongan beta blocker, aldosteron angiotensin, dan lain-lain. Kemudian titrasi di atas hingga dosis maksimal. Bila tetap tidak tercapai, maka memperkuat gaya hidup dan kepatuhan titrasi obat-obatan ke dosis maksimum. Kemudian tambahkan obat lain atau rujuk ke spesialis hipertensi. Bila sudah tercapai, maka dapat dilanjutkan dan terus dipantau.
Sekian materi hari ini, saya kembalikan ke Saudara Perianto. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang telah memaparkan materi tentang penata laksanaan dari hipertensi. Sekarang kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami akan membuka 2 sesi. Di sesi pertama kami akan memilih 4 penanya, dan di sesi kedua juga kami akan memilih 4 penanya. Langsung saja kita ke sesi yang pertama. Jika ada dari teman-teman peserta yang ingin bertanya, silakan chat di kolom komentar dengan format nama, asal, dan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, di sesi tanya jawab yang pertama ini sudah banyak yang bertanya. Ini ada pertanyaan dari Eca, asal dari Palembang. Bertanya, apa saja yang harus diperhatikan jika ingin berhenti minum obat hipertensi? Kepada panitia yang ingin menjawab, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Eca dan Fatima. Apa saja yang harus diperhatikan jika ingin berhenti minum obat hipertensi? Yang harus dilakukan jika ingin berhenti minum obat hipertensi, sebaiknya melakukan kontrol dan berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan tekanan darah sudah normal, atau memastikan tekanan darah dengan target tekanan darahnya kurang dari 140/90 mmHg atau milimeter. Kemudian karena jika tekanan darah masih tinggi, lalu menghentikan pemakaian obat tersebut, tentu saja tekanan darah menjadi lebih tinggi lagi. Nah, yang kedua, harus menjalankan pola hidup yang sehat dengan cara mengatur pola makan, berolahraga, kontrol stres, kemudian menghindari merokok dan minuman beralkohol. Selain itu, beberapa jenis obat hipertensi tidak boleh dihentikan secara mendadak, melainkan harus secara bertahap. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, kita langsung saja ke penanya selanjutnya. Ada dari Jailani dari Papua ingin bertanya, jenis olahraga apa yang bisa dilakukan oleh penderita hipertensi dan bagaimana dengan frekuensinya? Kepada panitia yang ingin menjawab, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Jailani dari Papua. Jenis olahraga yang efektif menurunkan tekanan darah adalah olahraga aerobik dengan intensitas sedang 70 sampai 80%. Frekuensinya latihan 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Dengan lama latihan 20 sampai 60 menit sekali latihan. Selain itu, olahraga seperti jalan kaki atau jogging dapat dilakukan selama 16 minggu. Akan mengurangi kadar hormon norepinefrin atau noradrenalin dalam tubuh, yakni zat yang dikeluarkan sistem saraf. Terima kasih. Kepada Saudari Jailani dari Papua, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau masih ada yang... Bisa diulang, soalnya suaranya nggak jelas tadi. Oh iya. Baik, Bapak Jailani. Jenis olahraga yang efektif menurunkan tekanan darah adalah olahraga aerobik dengan intensitas sedang 70 sampai 80%. Frekuensi latihannya 3 sampai 5 minggu dalam seminggu dengan latihan 20 sampai 60 menit sekali latihan. Selain itu, olahraga seperti jalan kaki atau jogging dapat dilakukan selama 16 minggu. Akan mengurangi kadar hormon norepinefrin atau noradrenalin dalam tubuh, yakni zat yang dikeluarkan sistem saraf. Terima kasih. Baik, Saudara Jailani, apakah sudah jelas atau masih belum? Kalau olahraga futsal bisa nggak? Apa? Coba bisa diulang suaranya tidak jelas. Kalau pertanyaan futsal bisa, olahraga futsal bisa nggak selain aerobik? Olahraga apa? Nggak, olahraga futsal bisa nggak? Olahraga futsal lah. Bisa, Mas Jailani. Oke, terima kasih. Mundur, Mas. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari Budi Hartadi dari Mataram. Bertanya, kalau keluarga saya ada yang mengalami hipertensi, apakah saya juga pasti mengalami hipertensi? Kepada panitia yang ingin menjawab, saya persilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Budi Hartadi dari Mataram. Dalam keluarga saya ada yang terkena hipertensi, apakah saya juga bisa terkena hipertensi? Yaitu hipertensi dapat menurun dalam keluarga. Bila orang tua atau saudara-saudara mengalami riwayat hipertensi, kemungkinan keturunannya mengalaminya juga. Akan tetapi hipertensi dapat dihindari bila mengubah dan menerapkan gaya hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang sehat, termasuk membatasi konsumsi garam hingga kurang dari 1.500 mg per hari, kemudian melakukan kegiatan fisik secara teratur, kemudian menjaga berat badan ideal, lalu mengelola stres dan tidak merokok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita akan ke penanya selanjutnya yaitu Angel dari Manado. Pertanyaannya, jika pasien mempunyai penyakit hipertensi dan diabetes mellitus di saat bersamaan, pilihan obat antihipertensi apa yang tepat bagi pasien tersebut? Kepada panitia yang ingin menjawab, saya persilakan.
saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Angel. Apabila pasien hipertensi dengan diabetes, obat antihipertensinya dapat digunakan obat golongan diuretik thiazid, kemudian ACEI dan AFP atau CCB dengan dosis tunggal atau kombinasi untuk yang berkulit putih. Kemudian untuk yang berkulit hitam, yang pertama gunakan diuretik thiazid, kemudian atau CCB itu bisa dengan tunggal dan kombinasi. Seperti yang tadi dijelaskan di algoritma menurut JNC 8. Baik, apakah Angel dari Manado sudah jelas jawabannya atau masih belum? Sudah, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Baik, kita akan ke sesi yang kedua. Di sini kami sudah membuka dan sudah ada beberapa juga teman-teman yang bertanya. Imas dari Cianjur. Pertanyaannya, mengapa hipertensi dapat menyebabkan gagal ginjal? Kepada panitia yang ingin menjawab, saya persilakan. Baik, saya menjawabnya dari Imas Sudi. Jadi, mengapa hipertensi dapat menyebabkan gagal ginjal? Jadi, tekanan darah yang tinggi itu dapat merusak pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang ada di ginjal menjadi kaku. Nah, di sini supaya darah itu berkurang organ-organ penting seperti ginjal. Jadi tekanan tinggi juga ini dia rusak neutron. Nah, neutron ini adalah unit kecil yang berbagai penyaring di ginjal. Jadi jika neutron ini rusak, maka fungsi ginjal akan terganggu karena ginjal sendiri ini adalah untuk menyaring dan membuang racun sisa metabolisme. Dan saya juga ingin menyambung pertanyaan dari Jailan Jacob yang main futsal bisa untuk penderita hipertensi. Jadi sebuah studi menunjukkan bahwa main sepak bola 2 kali seminggu itu memiliki efek tekanan darah yang lebih besar daripada fitness atau gym. Jadi untuk futsal sendiri bisa dilakukan 2 kali seminggu, asalkan jangan berlebihan. Terima kasih. Saudari Imas, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau belum? Atau masih ada yang kurang? Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada yang bertanya dari Titin Sukma dari Lombok. Bertanya, contoh makanan apa yang harus dihindari oleh penderita hipertensi? Kepada panitia yang bertugas untuk menjawab, saya persilakan. Baik, saya nominasi akan menjawab pertanyaan dari Titin Sukma. Contoh makanan yang harus dihindari oleh penderita hipertensi. Coba bisa ini karena suaranya mantul. Contoh makanan harus dihindari oleh penderita hipertensi yaitu garam, merupakan sumber natrium penyebab hipertensi. Yang kedua, daging dalam kemasan merupakan makanan pantangan darah tinggi yang paling utama sebab produk ini banyak mengandung natrium. Contohnya adalah sosis, pizza beku, karena makanan ini mengandung 700 mg natrium dalam satu potongnya. Makanan kaleng
seperti sarden dan kornet cenderung memiliki kadar natrium yang tinggi karena berfungsi sebagai pengawet. Yang kelima, makanan cepat saji juga memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Yang keenam, gula yang terkandung dalam kue, roti, donat, permen, dan cemilan lainnya dapat mempengaruhi tekanan darah. Yang ketujuh, butter atau margarin karena mengandung garam dan lemak jenuh yang cukup tinggi. Yang kedelapan, alkohol bila dikonsumsi secara rutin dalam jumlah banyak, tekanan darah bisa menjadi sulit dikontrol. Nah, kedelapan makanan tersebut itu yang dihindari untuk penderita hipertensi karena semakin meningkatkan tekanan darah sehingga bisa membahayakan keselamatan jiwa. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Titin Sukma, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau belum? Iya, sudah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, karena sudah ada yang bertanya juga, di sini ada yang dari Tika Dewi Indriani dari Ambon bertanya, apa saja ciri-ciri dan gejala dari hipertensi? Kepada panitia yang bertugas untuk menjawab, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Biasanya gejala-gejala hipertensi itu sakit kepala, terus irama jantungnya tidak teratur, perubahan penglihatan, terus telinga berdengung, terus kelelahan, mual, dan bahkan bisa muntah. Terima kasih. Baik, apakah sudah terjawab pertanyaannya, Saudari Tika Dewi dari Ambon? Baik, kita akan lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Linda Tiranda dari Samarinda bertanya, apakah hipertensi dapat menyebabkan komplikasi dengan penyakit lain? Kepada panitia yang bertugas untuk menjawab, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Linda Tiranda dari Samarinda. Apakah hipertensi dapat menyebabkan komplikasi dengan penyakit lain? Ya, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi dengan penyakit lain. Kondisi ini sering dianggap berbahaya karena bisa menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah seperti penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Selain itu, darah tinggi yang tidak diobati juga bisa menyebabkan penyakit serius seperti gagal ginjal atau kerusakan pada pembuluh darah di mata. Terima kasih. Kepada Saudari Linda Tiranda dari Samarinda, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau belum? Sudah, Kak. Terima kasih ya. Oh ya, sama-sama. Baik, kita akan lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Regita dari Lombok bertanya,
kenapa lansia lebih rentan terkena hipertensi, apalagi dengan adanya komplikasi? Kepada panitia yang bertugas untuk menjawab, saya persilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab. Kenapa orang-orang yang lansia itu rentan terkena hipertensi. Jadi kalau misalkan umur semakin bertambah, berarti pembuluh darah itu semakin kaku. Jadi kalau misalkan semakin kaku, jantung lebih keras lagi memompa darah, sehingga meningkatkan aliran darah dan tekanan darahnya menjadi tinggi. Apalagi ditambah dengan komplikasi yang lain seperti ginjal atau diabetes. Begitu, Kak. Terima kasih. Apakah Saudari Regita dari Lombok sudah terjawab pertanyaannya atau belum? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk sesi yang kedua ini sudah cukup karena sudah banyak juga yang bertanya. Sebentar, aku ingin menjawab dari siapa ini? Ita Maharani ya, dari Bali. Bagaimana tata laksana hipertensi bagi pasien dalam keadaan hamil? Jadi kalau misalkan obat hipertensi untuk ibu hamil itu adalah labetalol, nifedipin, sama metildopa. Terima kasih. Saudari Ita Maharani, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau belum? Terima kasih. Terus untuk pemilihan obatnya itu yang gimana ya? Yang kapan kita harus pakai labetalol, kapan kita harus pakai nifedipin atau metildopa itu? Terima kasih. Oke, jadi kalau misalkan untuk usia kandungannya 0 sampai 7 bulan itu dikasih metildopa. Terus kalau 7 sampai 9 bulan itu dikasih labetalol. Sedangkan untuk usia kandungan 7 sampai 9 bulan itu dikasihnya nifedipin. Tapi sebagian besar first line untuk ibu hamil itu dikasih labetalol. Bagaimana Saudari Ita, apakah masih kurang atau? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk Saudara Ferdi dari Malang, jika ingin bertanya langsung bisa dipersilakan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Halo, dengar ya? Waalaikumsalam. Selamat sore. Perkenalkan dulu, saya Ferdi. Anggap saja saya ini pekerja apotek di Bukesdes di tempat saya itu.
ini mengenai sebenarnya ada pertanyaan tadi yang sama, hampir sama. Cuman ini pertanyaannya lebih ke sini. Mengenai sekarang ini kan udah mulai ini ya, apalagi di zaman pandemi COVID ini, itu apa namanya ya? Kita sudah mulai kayak saya sendiri kayak kurang kurang berani gitu kalau dalam ingin memberikan saran obat. Nah, apalagi sekarang ada vaksin gitu kan, COVID-nya sudah ada vaksinnya gitu. Kira-kira ada apa ya? Ada efek nggak nanti? Semisal ketika saya punya ini pasien yang rutin mengkonsumsi obat hipertensi, terus ternyata suatu saat vaksinnya datang di desa kami gitu. Apakah itu berdampak atau bagaimana? Karena begini ya, sepengetahuan saya kemarin cuma di berita aja itu ada beberapa orang yang tidak bisa divaksin. Salah satunya itu kalau nggak salah itu yang hipertensi gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di sini panitia bisa membantu saya bagaimana nanti saya bisa menjelaskan ke pasien saya apa yang membuat Anda tidak bisa divaksin itu apa gitu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Kak Ferdi atas pertanyaannya. Nanti teman-teman panitia kami akan menjawab pertanyaan dari Kakak. Terima kasih. Ya. Baik Kak, jadi maksud Kakak bagaimana penjelasan kita sebagai farmasis kepada masyarakat yang takut divaksin gitu, agar dia mau divaksin karena hipertensinya, atau apa obat untuk pasien COVID yang menderita hipertensi. Nah, begini Mbak, permisi ya, mohon maaf. Kemarin sempat saya baca di internet kalau penderita hipertensi itu tidak bisa divaksin dulu katanya. Nah, yang saya tanyakan atau mungkin saya minta bantuannya ke panitia itu gimana apa sebenarnya yang membuat orang hipertensi itu pasien hipertensi itu nggak divaksin gitu loh. Biar saya mudah menjelaskannya itu karena apa kira-kira gitu loh. Ya jujur Kak, saja mohon maaf ya. Kakak baca di mana itu? Di apa? Di berita gitu kayak detik.com gitu-gitu ya Kak, atau CNN. Iya benar. Ya jadi gini ya Mbak ya. Mohon maaf sekali. Sebenarnya saya ada di desa yang lumayan pelosok lah ya. Bahkan COVID aja belum masuk ke tempat kita gitu kan. Udah ada vaksinnya aja tiba-tiba gitu kan. Kita cuma bisa tahunya tuh melalui apabila dinas kesehatan datang ke Pukesdes kita atau mungkin ya dari internet seperti itu. Kemarin saya sempat baca itu ada berita seperti itu. Ada beberapa orang yang tidak bisa divaksin, salah satunya antibody atau apa gitu. Nah, salah satunya kalau nggak salah ada yang hipertensi, benar atau enggak? Kalau memang benar, kira-kira apa ya kandungan dari vaksin itu yang membuat pasien ini nggak bisa divaksin gitu loh. Biar mungkin saya sebagai perwakilan dari Puskesdes ini bisa membantu menjelaskan kepada pasien kalau Anda nggak bisa divaksin karena apa gitu. Baik Kak, sebentar ya Kak. Soalnya kita juga baru dengar sih itu. Iya, oke. Kalau misalkan dari peserta yang lain punya jawaban, bisa di-sharing aja, biar kita sama-sama tahu dan sama-sama belajar. Thank you.
Halo Kak, suara saya jelas nggak? Soalnya di sini hujan. Iya, Saya lumayan ingin jelas. mencoba menjawab. Jadi saya baca di Alo Dokter. Alo Dokter kan cukup terpercaya karena itu kan dalamnya dokter-dokter semua. Jadi mereka menjelaskan, jadi sebenarnya pengidap hipertensi itu boleh divaksin corona, asal kondisi kesehatannya stabil di 3 bulan terakhir sebelum menerima vaksin. Terus minum obatnya secara rutin dan tetap melakukan kontrol dengan dokter dan tensinya itu sedang ke normal atau setidaknya berada di angka 140/90 mm air raksa. Maka orang tersebut bisa divaksin corona. Seperti itu, Kak. Oh, oke. Berarti masih bisa vaksin, Pak ya? Iya, Kak, tapi harus tekanan darahnya itu tetap dikontrol di bawah pengawasan dokter dan selama 3 bulan terakhir itu kondisi kesehatannya stabil gitu. Jadi nggak ada sakit apa gitu. Sehat lah. Gitu, Kak. Oke. Boleh bisa tambahkan nggak ya? Boleh, Kak, boleh, silakan. Terima kasih ya, saya Sifra. Saya ingin tambahkan untuk apa yang Kakak tanyakan soal apakah pasien hipertensi itu bisa disuntik COVID? Iya kan? Vaksin maksudnya? Iya, suntik vaksin, suntik vaksin. Kak ingin tambahkan jawabannya. Kalau saya baca sih dari ini sumber yang terpercaya ya, kalau mau Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Indonesia Social of International Medicine. Di sini sih semua penyakitnya udah dijelaskan ya, mana-mana saja yang bisa dan layak untuk mendapatkan penanganan COVID-19. Kalau di sini saya lihat untuk yang kedengaran kan? Iya. Untuk hipertensinya sendiri belum layak, Kak, karena katanya di sini beberapa uji klinis dari beberapa vaksin COVID telah menginklusi pasien dengan hipertensi. Namun populasi ini belum direkomendasikan mendapat vaksin COVID karena belum ada rekomendasi dari tim uji klinis vaksin yang dilakukan di Indonesia. Sekarang masih menunggu penelitian yang dilakukan oleh uji klinis yang dilakukan di Bandung. Jadi sepertinya untuk pasien hipertensi, Kak, belum layak untuk mendapatkan vaksin COVID. Begitu sih yang saya. Nanti kalau misalnya Kakak mau, nanti saya juga kirimkan jurnalnya. Langsung di kolom chat aja sih, Fra, linknya. Biar kakaknya itu. Oh iya. Bisa ya kalau kolom chat. Maksudnya itu dalam bentuk PDF, bisa ya? Bisa nih ya, bisa. Oh iya, nanti saya share deh. Makasih. Oke, terima kasih. Yo, makasih Sifra. Bagaimana Kak Ferdi? Apakah sudah terjawab pertanyaannya atau belum? Oke. Kayaknya lumayan menjelaskan. Walaupun masih ada perdebatan, paling nggak lumayan jelas lah. Iya Kak, mohon maaf ya Kak kalau misalkan belum jelas. Nggak apa-apa. Kita juga cari tahu gitu. Iya Kak, makasih Kak. Ya, terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab yang sudah dilakukan dan beberapa pertanyaan juga sudah dijawab oleh panitia. Sekarang kita akan lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas untuk sesi dokumentasi, saya persilakan. Dan untuk teman-teman peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya agar teman-teman panitia bisa mengambil gambar bersama.
kita mulai dari slide yang pertama ya, ada 3 slide. Slide yang pertama. 1, 2, 3. Bentar ya. Selanjutnya untuk kedua. Yang kedua 1, 2, 3. Yang ketiga untuk 1, 2, 3. Sudah. Untuk sesi dokumentasinya sudah selesai, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih. Baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator dan ketua pelaksana serta perwakilan dari teman-teman panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen Ibu Apoteker Yelvi Anwar Empang dan seluruh peserta webinar yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan selesainya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan pada acara webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada webinar hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Teman-teman, pengumuman kalau misalkan mau dapat sertifikat, isi post-test dulu ya. Nanti langsung otomatis kekirim ke email kalian. Kalau misalkan kalian sudah mengisi form post-test. Terima kasih. Kepada seluruh peserta juga sudah dapat meninggalkan Zoom. Terima kasih. Terima kasih semuanya.